Jadi kalau ada majelis sholawat lagi, betul-betul dipisah lebih ketat lagi. Yang sebelah kini wedok, yang sebelah kini lanang-lanang. Setuju ya? Masukkan dikit ya. Turun boten. Sedikit saja. Masukan ini bukan berarti saya menyalahkan atau ada yang salah, tidak. Hanya ingin jadi lebih baik. Nanti kalau ada acara lagi di Banyuwangi, khususan sama saya, yang dipisah lebih ketat lagi ya. Jadi kan untuk nyampur lanang wedok ini. Hus, gak usah hahu. Aku tutup Cristiano Ronaldo. Gak usah. Saya kan bilang tadi, saya tidak menyalahkan atau ada yang salah, tidak. Saya hanya ingin lebih baik. Jadi kalau ada majelis sholawat lagi, betul-betul dipisah lebih ketat lagi. Yang sebelah kini wedok, yang sebelah kini lanang-lanang. Setuju ya? Ya begitu. Ini kan pengajian, ini kan sholawatan. Jadi betul-betul diatur dengan yang rapi, yang baik. Ini sudah baik. Cuma nanti kalau ada acara lagi dibikin jauh lebih baik. Shollu ala Nabi Muhammad. Tak dulu kan yang sebelah kini lanang, tengah-tengahnya no wedok lanang ya man. Nenek kini wedok kabeh no lanang siji di tengah. Lah, positive thinking itu suaminya. Ngono loh. Positive thinking, tadi kan Pak Danip sudah ngomong, selalu menjaga husnudzon, menjaga positive thinking. Nah, pikir wae mungkin itu istrinya lagi ngidam, nggak bisa pisah dari suaminya. Ngono. Setuju Pak ya? Bojone mau ngomong, Mas kok aja ada nang aku Mas ya. Aku ada anak sebelahmu ndak iso selawatan Mas. Bojone, iya Dek. Ngono kuwi. Jadi nanti kalau ada acara lagi dipisah laki perempuan, supaya apa? Supaya karena majelis ini kan tujuannya yang pertama memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, majelis ini diadakan dalam rangka supaya doa-doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, segala sesuatu yang baik, mengharapkan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Kalau melakukannya dengan yang baik, dengan cara yang baik, maka yang hasil yang akan didapatkan jauh lebih baik. Allahumma. Makanya ibadah itu tidak hanya asal melakukan ibadah. Ibadah itu juga butuh ilmu. Orang kalau beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia. Penting ilmu. Makanya ilmu itu adalah poin supaya apa? Supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah harus dilandasi dengan ilmu. Karena ibadah yang baik, hasil yang baik yang kita mohon dari Allah, permohonan yang baik-baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik, maka hasilnya yang baik. Seperti halnya apa? Seperti halnya orang lagi berkebun atau bertani. Orang itu kalau ingin mengharapkan hasil panennya baik, hasil kebunnya baik, laku mahal, maka mulai dari awal nandur pertama kali dilakukan dengan cara yang baik. Pilih bibit yang baik, ditanam dengan cara yang baik, dijaga dengan baik, kasih pupuk yang baik, maka nanti hasilnya akan baik. Sama halnya dengan kita hidup di dunia. Maka ada seorang alim, seorang ulama mengatakan, kalau kau ingin tahu seperti apa kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, gampang. Gak usah kamu tanya sama orang, gak usah kamu ngurusi orang lain, gak usah kamu ngurusi ibadahnya orang lain. Kalau kau ingin tahu seperti apa kedudukanmu di hadapan Allah, maka satu hal yang perlu kamu ketahui, hidupmu, sibukanmu setiap hari itu dalam keadaan seperti apa. Kalau kau hidupnya setiap hari sibuk hanya mencari ridhonya Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, maka tempatmu di sisi Allah adalah di tempat yang terbaik. Allahumma. Tapi kalau kau menginginkan tempatmu terbaik di sisi Allah,
tapi yang kau lakukan di dunia tidak baik, maka sama halnya dengan orang tidak pernah menanam dengan baik, tidak pernah nandur sing apik, tapi selalu berharap hasil panennya baik. Padha kaya ngono. Nandur asal-asalan, bibit padi hanya ditaruh ini. Tawakkaltu 'ala Allah. Tidak iso. Orang itu kalau ingin mendapatkan hasil yang baik dari Allah, kamu tinggal lihat, introspeksi diri. Kira-kira umur saya setiap hari saya habiskan untuk apa? Kalau setiap hari hidup saya habiskan untuk beribadah pada Allah, wayai kerja, wayai ngaji, wayai sekolah, wayai nyambut gawe, wayai untuk kita dengan Allah, kita utamakan urusan kita dengan Allah, maka sudah pasti posisimu adalah yang terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang berharap setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi tidak tahu sholat, tidak tahu ngaji, tidak tahu poso, onok solawatan malah nyingkri, majlis solawat tidak gelem teko, majlis nang masjid tidak gelem teko, tidak gelem sowan kiai, tidak gelem sowan ulama, tidak pernah kumpul dengan orang-orang soleh. Walaupun dia berdoa Rabbana atina fid dunya 1000 kali setiap hari, kaya wong udah kerja tapi mengharapkan upah dari orang lain, tidak bisa. Jadi hidup itu ada timbal baliknya. Kalau kau berbuat baik di dunia, kau akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kau berbuat tidak baik di dunia, maka keburukan pun akan kau dapatkan di dunia, apalagi di akhirat. Na'udzubillahi min dzalika. Majlis ngeten niki, majlis baik-baik ini, Masya Allah niki kumpul habaib, kiai, TNI, Polri, ulama, masyarakat, semuanya kumpul. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad, bahwa malam hari ini Kanjeng Nabi insya Allah bahagia melihat umatnya duduk rukun bareng tentram damai seperti ini. Allahumma. Kalau Nabi Muhammad bahagia, kalau Nabi Muhammad senang, nek Nabi Muhammad bunga hatinya, Nabi Muhammad tidak sakit hatinya, tidak sedih hatinya karena melihat umatnya yang terpecah belah, maka rahmat Allah akan diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau umat Nabi Muhammad setiap hari bermusuh-musuhan, yang ini memfitnah sana, ini memfitnah sini, ini membuat benci sana, benci sini, suudon kepada sana, suudon kepada sini, gak tegur siapa, gak nyopo, maka membuat sedih hati Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang membuat sedih Nabi Muhammad, siapapun yang membuat Nabi Muhammad menangis, maka orang itu juga akan dijauhi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bahagiakan selalu Nabi Muhammad, seneng no Nabi Muhammad, bikin tersenyum selalu Nabi Muhammad, karena itu yang akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya di Nabi Muhammad. Bahkan nanti pun di akhirat umat ini akan dimasukkan ke surga atau neraka, Allah tanya kepada Nabi Muhammad, wahai kekasihku, ini umatmu begini, ridho enggak kamu kalau ini saya masukkan ke dalam surga? Ridho, masuk surga Nabi Muhammad. Dan Allah tidak akan pernah menolak permohonan Nabi Muhammad SAW. Allah gak akan pernah menolak permintaannya Rasulullah SAW. Nek Nabi Muhammad nyuwun nopo mawon, dikabulkan oleh Allah, dituruti sama Allah. Sampai Nabi Muhammad itu puas hatinya, sampai Nabi Muhammad itu bahagia, baru Allah akan menuruti semua permintaan Rasulullah SAW.